Welcome to my channel. Halo, selamat hari Jumat teman-teman semua. 13 hari menjelang pertandingan yang sangat penting, Batch Oktober. Kita akan menghadapi Bahrain dan China tanggal 10 dan juga 15 Oktober pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, menjelang pertandingan yang penting ini kita kelihatannya agak sedikit dibuat deg-degan ya soal situasi dalam tim nasional kita. Tapi gini teman-teman, sebelum kita akan bahas soal video gue kali ini gue mau sedikit bukan bantu lah ya, promosiin buat kalian teman-teman yang hobi bernyanyi, punya suara bagus ataupun setengah bagus. Nah, ini di sini ada tempat kalian untuk happy untuk having fun nyanyi di karaoke friendly. Nah, ini silakan kalau kalian mau datang, lagi ada promonya juga, nyanyi 2 jam gratis 1 jam. Oke, itu ya sedikit aja promosi dari usaha teman. Dan kita kembali ke topik yang paling kita tunggu-tunggu terkait dengan ada 2 lagi nih pemain kita yang masuk ke perawatan atau BPJS, yaitu Muhammad Adi Satrio dan juga Alfreanda Dewangga. Dua-duanya pemain PSIS. Jadi ini menambah juga nih teman-teman ya deretan pemain yang cedera, yaitu Justin Hubner, Sandy Walsh, dan juga satu lagi itu kok gue lupa ya. Ada 3. Kalian mungkin bisa bantu ingat, gue tiba-tiba lost. Tapi kalau Sandy Walsh memang terakhir itu kalau kita lihat dari update-nya itu memang sudah sangat recovered gitu ya, sudah berlatih cukup berat, cukup intens. Jadi mudah-mudahan dia bisa pulih tepat waktu ya. Masih ada mungkin hampir 2 minggu lagi. Justin Hubner gua nggak tahu, terakhir sih kayaknya masih belum 100%. Kita akan lihat nanti ya per hari Sabtu ini apakah ada ada perubahan ya. Mudah-mudahan dia bisa main nanti di Wolverhampton under 21. Jadi kita bisa lihat dari situ apakah dia masuk DSP atau enggak. Dan ternyata gue baru ingat teman-teman sambil ingat Witan Sulaiman ya, Haji Witan Sulaiman ini udah haji. Ini juga terakhir kan dia cedera ya waktu El Clasico Persib lawan Persija. Dia keluar juga agak tertatih-tatih. Ini juga belum ada update-nya. Ini nanti Persija kan minggu ini akan main ya. Nanti kita akan lihat apakah dia masuk DSP atau enggak. Dan di press con-nya biasanya juga nanti akan dijelaskan biasanya oleh sang pelatih apakah dia akan tampil, terus kondisi cedera seperti apa. Jadi Persija nanti akan menghadapi PSM Makassar hari Minggu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke, kita kembali lagi update dari 2 pemain yang gue bilang tadi baru saja masuk ruang BPJS atau ruang perawatan, yaitu Muhammad Adi Satrio. Muhammad Adi Satrio itu mengalami cedera, ini double combo ya waktu PSIS menjamu Arema di Stadion Muhammad Subroto di Magelang ya. Dia mengalami benturan waktu bertabrakan juga dengan salah satu pemain Arema. Kemudian sebenarnya dia masih sekitar menit-menit ke 12-13 lah. Nah, kemudian dia masih mencoba untuk melanjutkan permainan ya, tapi akhirnya dia nggak kuat dan menit 23 dia meminta diganti dan akhirnya menit 25 digantikan oleh Syahrul Trisna. Ya, kalau menurut keterangan dari pelatih Agius, ini pelatih dari PSIS asal Malta, dia mengatakan ada masalah di paha dari Adi Satrio. Ya, kita nggak tahu juga nih sejauh apa parah atau nggak parahnya. Memang Muhammad Adi Satrio bukan kiper utama ya, tapi kan tetap aja ada 2 pertandingan yang sangat penting. Mudah-mudahan ya Bang Martin Paes nggak ada masalah, dan juga mudah-mudahan Nadeo Argawinata juga aman ya. Dan nanti nggak tahu ya kalau memang Muhammad Adi Satrio tidak bisa terbang ke Bahrain dan China, ya mungkin entah Syahrul Trisna atau siapa yang akan diikutkan untuk menjadi kiper ketiga ya, karena ini belajar dari kasus waktu kita menghadapi Vietnam di round 2, masih ingat kan? Jadi beberapa pemain cedera tapi akhirnya Kakang kalau nggak salah dipanggil darurat segala macam. Jadi ini jangan sampai terjadi ya, harus ada plan B sampai plan C juga ya. Dan untuk Muhammad Adi Satrio, semoga cepat sembuh dan semoga bisa segera membantu
ya pertahanan dari benteng pertahanan dari Indonesia. Oh, ada Hernando Ari masih ya, ada Hernando Ari, ada Nadeo, jadi memang cukup aman lah. Tapi tetap ya kita nggak pernah tahu dalam 2 minggu ke depan. Kemarin gue juga waktu bikin video soal update 3 pemain yang cedera ini, gue sempat bilang ya mudah-mudahan 3 nih kalau bisa malah turun sampai 0. Tapi kita kan nggak tahu dalam 2 minggu, apalagi intensitas kompetisi sudah semakin kencang, bukan tidak mungkin ada yang nambah cedera dan ternyata benar. Dan bukan hanya Ade Satrio, ternyata di pertandingan antara PSIS dan Arema itu juga Alfian Radiangga itu juga habis pertandingan, teman-teman itu harus dilarikan ke rumah sakit. Dia memang tampil 90 menit tidak tergantikan. Tapi ini juga agak miss ya di momen mana dia menghadapi masalah atau cedera atau benturan sehingga akhirnya harus dilarikan setelah pertandingan. Dan menurut pelatih Agius itu blackout, kayak agak kurang sadar. Nah, ini pasti kan kepala ya. Jadi mungkin ini juga jadi satu masukan buat tim medis, dan apalagi dalam aturan terbaru FIFA itu kalau udah soal kepala itu pertandingan harus secepat mungkin dihentikan. Nah kita nggak tahu missnya di mana nih ya, karena blackout di kepala udah pasti kenanya kepala gitu, nggak mungkin di tangan terus dia ke kepala ya. Ini setahu gua ya sebagai orang awam, tapi most probably itu pasti akan ada mengalami masalah di kepala, benturan atau sikutan atau apapun atau jatuh yang kok nggak ada penanganan yang cepat ya, sampai akhirnya pertandingan selesai baru dia merasakan blackout dan baru dilarikan ke rumah sakit ya. Walaupun sekali lagi memang Alfian Radiangga bukan pemain inti timnas, tapi kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba ada Sen Patinama cedera atau yang lain-lain, amit-amit ya. Tapi kan harus tetap istilahnya kalau di pasukan atau di tentara itu Kostrat ya, Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat ya, kira-kira pasukan cadangan ini juga harus siap ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi kita berharap semoga para pemain tadi yang gue sebutkan itu segera pulih dan juga bisa segera membantu, mungkin membackup tugasnya kekuatan dari tim nasional kita dalam menghadapi Bahrain dan Cina bulan Oktober nanti ya. Kira-kira itu sedikit aja update dari gua, nggak usah banyak-banyak. Untuk pemain yang lain mudah-mudahan segera pulih juga nih. Witan kita belum tahu, tapi yang gue bilang tadi sejauh ini dari 5 pasien BPJS yang sudah terkonfirmasi itu Sandy Walsh yang kelihatannya dari proses pemulihan itu udah sangat intens, sangat kencang sekali ya, dan masih ada lagi seminggu 2 minggu. Mudah-mudahan dia juga bisa pulih 100% karena penting posisi Sandy Walsh nih sebagai penjaga sisi kanan pertahanan dari Indonesia, baik diperankan sebagai right back maupun sebagai CB. Justin Hubner juga sangat penting ya, karena kita hanya punya dia sebagai CB murni walaupun ada Nathan. Oke teman-teman ya, itu aja singkat update dari gua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nyimak, dan seperti biasa jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi kalau ada video-video gue terbaru. Dan ini hari Jumat, selamat hari Jumat, selamat aktivitas, dan mungkin juga happy weekend buat kalian semua. Bye-bye.